Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Megantoro adalah dosen tetap di program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, FTMM Universitas Airlangga. Latar belakang keahlian saya berada pada bidang sistem energi terbarukan dan optimasi algoritmik berbasis kecerdasan buatan. Sejak bergabung sebagai dosen, saya berkomitmen untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Sebagai bagian dari peningkatan kompetensi pedagogik, saya telah mengikuti pelatihan pekerti dan applied approach pada tahun 2022. Pelatihan ini memperkuat pemahaman saya terhadap desain pembelajaran berbasis capaian, penyusunan RPS, serta strategi penilaian yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan mahasiswa. Saya mengampu mata kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan kode SIC 203 sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan aplikatif dalam menerapkan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan permasalahan teknik elektro, khususnya pada sistem energi terbarukan dan teknologi berbasis IoT. Materi dikembangkan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disahkan dengan cakupan sebagai berikut, yaitu sistem pakar, jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, algoritma evolusioner, swarm intelligence, algoritma metaheuristik berbasis fenomena biologi dan fisika, serta studi kasus penerapan kecerdasan buatan pada sistem pembangkit energi terbarukan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ditetapkan mencakup kemampuan mahasiswa untuk A. Menjelaskan konsep, arsitektur, dan ruang lingkup sistem kecerdasan buatan, kemudian B. Mendiskusikan dan menganalisa teknik optimasi heuristik dan metaheuristik, dan C. Menunjukkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan pendekatan algoritmik untuk menyelesaikan masalah di bidang teknik elektro. Sistematika perkuliahan terdiri dari 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS, dengan durasi 150 menit per sesi. Pembelajaran dilakukan secara blended learning, menggabungkan sesi luring dan daring melalui Zoom. Yaitu untuk meningkatkan interaksi, saya menggunakan metode studi kasus berbasis kejadian dan data nyata. Salah satu contoh studi kasus yang saya gunakan adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan sistem pembangkit listrik energi terbarukan seperti sistem fotovoltaik dan turbin angin. Di sini mahasiswa diminta menganalisis permasalahan tersebut, memilih algoritma dan parameter optimasi yang sesuai, memformaliskan masalah, lalu memodelkannya menggunakan MATLAB. Interaksi pembelajaran saya fasilitasi melalui diskusi terbuka di kelas, sesi tanya jawab, serta komunikasi aktif di luar kelas melalui email. Saya juga menyediakan waktu konsultasi untuk mendampingi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan proyek, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Sebagai inovasi pembelajaran, saya mengintegrasikan simulasi interaktif berbasis MATLAB LiveScript agar mahasiswa dapat memahami alur algoritma secara visual dan naratif. Selain itu, saya membuka ruang kolaborasi dengan dosen lintas bidang dan mitra industri untuk menghadirkan studi kasus nyata seperti pada kasus optimasi tegangan pada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Berkat metode tersebut, mahasiswa dapat mengaitkan teori dengan kebutuhan profesional di lapangan. Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif dengan komposisi yaitu UTS sebesar 35%, UAS sebesar 40%, kuis sebesar 20%, dan soft skill yang termasuk di dalamnya keaktifan mahasiswa sebesar 5%. Penilaian ini dirancang untuk mencerminkan kemampuan konseptual, argumentatif, dan keterampilan praktis mahasiswa secara menyeluruh. Ya, selamat pagi adik-adik peserta mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke pertemuan yang ke-9 ya, setelah kemarin adik-adik sudah menjalani UTS, ujian tengah semester ya, semoga semuanya berjalan sukses dan nilainya bagus-bagus ya. Nah, di awal tengah semester kedua ini kita akan eh, belajar tentang kecerdasan buatan yang sedang populer dan levelnya lebih advance dibandingkan yang apa yang sudah kita pelajari di sebelum UTS, yaitu seperti fuzzy,
atau JST ya, jaringan saraf tiruan. Nah, di paruh semester kedua ini kita akan belajar tentang algoritma metaheuristik, di mana algoritma ini sangat banyak digunakan, terutama untuk aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan ya, terutama yang ada di sekitar kita, teknologi kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita ya. Jadi di materi ke-9 kita akan lebih condong kepada penggunaan algoritma metaheuristik itu untuk seperti teknik-teknik optimasi yang zaman sekarang itu tidak hanya digunakan di bidang engineering, tidak hanya digunakan di bidang teknik elektro, tapi juga banyak sekali digunakan di bidang sains, ekonomi, bahkan politik, ya. Bahkan budaya pun ada yang memakai konsep metaheuristik ini sebagai pemecahan masalah, gitu. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan mengulik ya, bagaimana sih atau bagaimana konsepnya algoritma metaheuristik ini. Tapi sebelum itu kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa bisa memahami konsep dasar algoritma metaheuristik. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara heuristik dan metaheuristik. Kemudian yang ketiga mengenal beberapa contoh algoritma metaheuristik dan aplikasinya ya sebagai eh, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa algoritma ini sangat populer dan dari tahun ke tahun itu perkembangannya sangat banyak sekali. Ya, Mas, setiap tahun itu pasti ada ditemukan algoritma-algoritma yang baru. Maka ya, nanti insya Allah akan kita di paruh semester kedua ini kita sampaikan banyak beberapa jenis algoritma metaheuristik untuk pemecahan masalah, terutama masalah teknik optimasi. Nah, apa sih itu optimasi? Ya? Dari kata optimal ya. Jadi optimasi itu adalah suatu teknik atau suatu usaha untuk mencari eh, solusi pemecahan masalah yang paling optimal, yang paling optimal. Kata optimal di sini tidak harus berarti sesuatu yang paling tinggi atau paling besar atau paling banyak nilainya, tapi bisa jadi adalah sesuatu yang nilainya itu paling rendah ataupun paling kecil ya. Contohnya seperti ini, kita mau mengoptimasi rute terpendek, misal dari UNER kampus C menuju ke kemana misalnya, ke stasiun Gubeng misalnya, ke arah barat ya. Kalau kita tahu kan, adik-adik bisa bayangkan, dari kampus C ke stasiun Gubeng itu kan ada banyak rute ya, sama-sama ke arah barat tapi kan ada banyak rute ya. Ada rute lewat apa namanya, lewat pinggiran, jalan pinggir sungai itu, kemudian lewat Dharma Husada, bisa lewat Galaxy Mall, bisa lewat mana eh, mana itu jalan yang ke ITS itu ya, ke barat itu. Nah, dari rute-rute yang banyak itu, manakah rute yang mempunyai waktu tempuh paling pendek, jarak paling pendek dan waktu tempuh paling pendek? Nah, itu kan diambil nilainya yang paling rendah kan ya. Rute yang paling pendek itu waktunya juga paling cepat. Nah, itu berarti yang dioptimasi adalah rute yang paling pendek. Seperti itu. Itu contohnya. Atau mungkin kasus ya, kita butuh nilai yang paling tinggi. Misalnya ya, contohnya kita ingin mencari mencari mahasiswa teknik elektro UNER ini yang IPK-nya paling tinggi. Dari semua angkatan eh, itu siapa yang IPK-nya paling tinggi. Nah, berarti kita mencari optimasi dengan nilai output atau solusi yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu. Optimasi itu, saya ulang lagi, optimasi adalah usaha atau teknik untuk mencari solusi permasalahan yang paling optimal. Optimal di sini ya tadi tidak harus paling tinggi, tapi juga kadang solusinya adalah paling rendah. Nah, contohnya ada di contoh lagi ya, ada di grafik ini ya. Ini adalah grafik MPPT. MPPT itu maksimum power point tracking. Kurva dari karakteristik dari panel surya. Ya, ketika panel surya itu disinari dengan
apa namanya, penyinaran yang tidak seragam, tidak uniform. Artinya ada bagian sel-sel dari panel surya itu yang terkena cahaya langsung, ada yang terkena bayangan. Nah, contohnya di sini, kalau misal si panel surya itu semuanya terkena penyinaran uniform, maka grafiknya akan seperti ini, hanya ada satu peak atau satu bukit ya. Tapi karena bagian sel itu terkena bayangan dengan rasio tertentu, ya, maka ada beberapa yang menghasilkan bukit ini. Ya. Jadi ada tiga bukit ya kalau kita lihat di sini ya. Ada tiga bukit. Nah, dua bukit ini namanya adalah local solution. Local solution. Nah, bukit yang paling tinggi ini adalah global solution. Nah, kalau kita lihat dengan mata sekilas ya, mata sekilas ini kan dengan mata kita pasti akan lihat bahwa titik ini kan yang paling tinggi nilainya. Ya. Kita pasti bisa lah, langsung titik ini yang paling tinggi. Tapi gimana ketika kita aplikasikan teknik MPPT ini di suatu mikroprosesor atau mikrokontrol yang mereka nggak punya mata gitu, tidak punya sesuatu untuk melihat bagaimana grafik PV ini. Berarti mereka harus melakukan komputasi-komputasi untuk mencari titik ini, titik optimal ini ya, atau titik optima. Ya. Nah, maka di situ ada namanya teknik optimasi yang kan kita bahas nanti. Dan seluruh paruh semester kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik optimasi itu mengimplementasikan algoritma meta heuristik. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, mengapa solusi eksak tidak selalu cukup? Solusi eksak itu solusi pasti di sini. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ya, apakah titik-titik ini, nah, di sini ada titik-titik yang dioptimasi oleh beberapa algoritma ini, apakah selalu tepat 100%? Tidak. Jawabannya tidak. Tidak 100%. Misalnya, kita balik lagi kasus tadi ya, mencari mahasiswa yang IPK-nya paling tinggi. Nah, apakah dengan kemampuan kita ya, kita dengan kemampuan komputasi, apakah kira-kira kita bisa menemukan dengan tepat nih, siapa yang IPK-nya paling tinggi? Hmm, ya, pasti bisa, tapi akan susah sekali. Tapi meskipun tidak bisa 100% itu juga tidak apa-apa. Ya. Jadi tergantung kasusnya. Di atas 90%, di atas 95% itu sudah ditemukan titik optima, itu sudah diizinkan. Nah, jadi optimasi itu seperti itu, tidak harus 100% karena semua kemampuan komputasi, ya, baik itu mikroprosesor atau mikrocontroller, baik itu memakai laptop PC atau itu memakai mikrocontroller seperti Arduino dan sebagainya, itu pasti terbatas. Jadi tidak mungkin bisa melakukan titik optima. Nah, kita sini dulu ya. Nah, klasifikasi algoritma meta heuristik. Nah, kita sampai di sini yang ada tiga secara umum ya. Yang pertama adalah konvensional. Konvensional itu kuno, mungkin sudah ditemukan sekitar tahun 80 sampai 90-an. Contohnya itu ada algoritma Pathfinder dan hill climbing. Pathfinder itu algoritma terinspirasi dari ini apa? Kasus salesman road ya. Bagaimana salesman itu memilih rute yang paling dekat dan paling cepat. Pathfinder, kemudian ada hill climbing. Hill climbing itu juga konvensional. Bagaimana dia menemukan suatu titik yang paling optimal dengan apa namanya, dengan melakukan climbing atau istilahnya itu penyortiran tertentu ya dari input yang paling kecil kemudian yang paling besar. Sifatnya sederhana, pemrogramannya juga sederhana dan bekerja berdasarkan satu solusi. Hanya bisa menyelesaikan satu solusi, kemudian eksplorasinya terbatas. Dan menurut referensi ya, algoritma konvensional ini juga gampang terjebak di lokal solusi. Lokal solusi tadi ya, grafik ada tiga bukit. Nah, lokal solusi itu bukit yang kecil. Nah, algoritma konvensional itu sering terjebak di lokal solusi. Jadi tidak bisa menemukan global solusinya atau global base-nya. Nah, kemudian ada jenis yang kedua itu. Ini sudah ditemukan mungkin tahun 90 sampai 2000-an ya. Algoritma evolusioner. Ini jenis algoritma meta heuristik yang terinspirasi dari
proses evolusi alamiah. Di sini disebutkan evolusi alamiah secara umum ya, entah itu evolusi alam atau evolusi hewan atau tumbuhan. Nah, tapi di sini disebutkan adalah terinspirasi dari proses evolusi. Ya, di mana proses evolusi itu kan ada beberapa tahap ya. Kalau kita tahu ada apa saja? Ada crossover ya, persilangan ya dari induk, ya, induk makhluk hidup, kemudian melakukan reproduksi, kemudian dari reproduksi itu menghasilkan anak-anak yang mempunyai sifat bersilangan antara dua induk tadi. Nah, kemudian ada proses mutasi. Mutasi itu kan perubahan DNA atau gen pada makhluk hidup sehingga merubah sifat dan karakteristiknya. Kemudian yang ketiga apa? Proses seleksi, seleksi alam kan. Ya, contohnya seperti jerapah. Ya. Dulu ada jerapah yang leher pendek, ada jerapah yang leher panjang. Kenapa sekarang zaman modern ini adanya hanya jerapah leher panjang? Ya, itu dipengaruhi oleh proses-proses evolusi alam seperti itu. Nah, itu sampai sekarang ada dua contoh algoritma, yaitu algoritma genetika dan differential evolution, GE dan DE, genetic algorithm dan differential evolution. Nah, itu sifatnya tadi seperti yang saya sebutkan, yaitu menggunakan prinsip seleksi alam dan evolusi, dan terutama berbasis populasi. Karena kan kalau kita melihat seleksi alam itu kan juga berbasis populasi ya. Artinya, artinya kita algoritma ini terinspirasi dari beberapa makhluk hidup yang terkumpul dalam satu populasi. Yang ketiga ada swarm intelligence algorithm, artinya algoritma Pythagoras yang terinspirasi dari proses makhluk hidup dalam apa namanya berkerumun ya, entah berkerumunnya itu mencari makan, mencari buruan, atau mungkin berlindung dari predator, nah, atau bisa juga dengan apa diambil dari prinsip fisis ya. Nah, kita lihat di situ ada algoritma yang terinspirasi dari proses biologi atau natural inspired. Ini algoritma metaheuristik dan terinspirasi dari proses atau kejadian-kejadian nature atau biologi, baik itu tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Nah, contohnya di situ ada algoritma N koloni ya, terinspirasi dari bagaimana semut itu untuk menemukan path atau rute yang paling pendek dari sarang menuju ke sumber makanan. Kemudian ada PSO ini yang hampir semua algoritma Network Inspired Swarm ini berbasis PSO ini. Jadi bagaimana si makhluk hidup itu dalam kerumunan itu mencari entah mencari makan atau mencari mangsa dan sebagainya. Kemudian ada bee koloni itu bagaimana dalam kerumunan apa namanya tawon atau lebah itu mencari sumber makanan yang paling berkualitas dan paling banyak. Nah, itu sifatnya itu meniru perilaku koloni hewan dan sifatnya itu kolaboratif dan adaptif. Kolaboratif itu pasti apa? Kolaboratif menyelesaikan fungsi antara satu individu dengan individu yang lain. Ya. Contohnya misalnya lebah, lebah itu kan jenisnya ada beberapa ya. Ada lebah apa namanya? Ada lebah penjaga penjaga yang menjaga di apa di sarang, kemudian ada lebah explorer ya yang mencari makanan yang keluar, kemudian ada lebah penari. Nah, itu fungsinya sendiri-sendiri dan kolaboratif bagaimana mereka semua bisa kolaborasi untuk mencari sumber makanan yang paling berkualitas dan paling banyak. Kemudian juga adaptif. Adaptif itu artinya sama seperti hewan ya, bagaimana hewan itu bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungannya seperti perubahan posisi sumber makanan ya, perubahan banyak atau sedikitnya sumber makanan, nah seperti itu. Nah, kemudian jenis yang kedua ini adalah physical inspired ya, artinya algoritma yang terinspirasi dari proses fisis atau proses fisika yang eh, ada di sekitar kita. Contohnya yang paling populer ya, saya juga baru riset di bidang metaheuristik ini, saya pakai EOE atau Archimedes. Nah, Archimedes terinspirasi bagaimana suatu objek-objek yang mempunyai massa dan volume tertentu itu bisa
terapung atau tenggelam atau muncul di permukaan ya, dalam suatu permukaan, dalam suatu liquid. Ya, kemudian ada Newtonian algorithm dan ada gravitational algorithm berbasis bagaimana prinsip gravitasi. Kemudian sampai sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Silakan, apakah ada pertanyaan? Ada Pak Prisma. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya struktur permasalahan non-linear atau non-convex itu bisa diselesaikan menggunakan algoritma meta-heuristik. Nah, kalau dalam konteks teknik elektro, contoh kasus nyatanya selain power system optimal reaktif power dispatch itu apalagi ya Pak Prisma? Oh, banyak sekali ya tentunya ya. Kalau kita lihat di teknik elektro itu kan ada dua bidang ya. Secara umum ada dua bidang ya. Bidang ketenagaan dan instrumentasi. Kalau memang yang ORPD itu memang bidang yang sedang saya kerjakan untuk riset PhD saya. Nah, misal tadi di awal tadi, adik-adik lihat ada kurva PV ya, kurva panel surya tadi ya. Hmm. Ada yang ada tiga bukit tadi. Itu adalah kasus maksimum power point tracking. Maksimum power point tracking. Contohnya kasus ini. Nah, ini adalah kasus MPPT. Maximum power point tracking itu teknik untuk mengoptimalkan panen daya dari panel surya. Dari panel surya menuju ke baterai atau inverter. Jadi supaya daya yang dipanen itu maksimal. Nah, teknik PPT ini ada diimplementasikan secara secara langsung di dalam device namanya mungkin adik-adik tahu ya namanya solar charge controller atau device untuk eh, mengendalikan apa namanya aliran daya atau pembangkitan dari panel surya. Nah, contohnya seperti ini MPPT. Nah, MPPT itu dipengaruhi oleh bagaimana power atau daya dan arus yang keluar dari panel surya itu dipanen tergantung dari tegangan dari panel surya tadi. Nah, jadi ada karakteristik panel surya namanya grafik PV ini. Jadi ketika ada perubahan perubahan suhu, semakin suhunya semakin tinggi, maka tegangan panel surya itu akan semakin rendah. Nah, berarti tinggi rendahnya tegangan panel surya itu dipengaruhi oleh temperatur sel. Kemudian untuk yang grafik Y ini, koordinat Y ini adalah arus atau daya yang naik turunnya itu dipengaruhi oleh iradiasi matahari atau penyinaran, di mana penyinaran ini sangat bergantung penyinaran langsung atau penyinaran penyinaran yang tidak langsung ya. Penyinaran tidak langsung itu dipengaruhi oleh bayangan atau sebagainya. Nah, ketika panel surya itu beberapa selnya itu terkena bayangan, beberapa sel terkena bayangan, beberapa sel terkena penyinaran sempurna, ya, maka akan membentuk grafik seperti ini. Nah, ini maka di sini gimana kita bisa menerapkan algoritma peta heuristik untuk memecahkan ini, menemukan titik yang paling tinggi. Ya. Kalau misal kita pakai em, apa namanya eh, pendekatan yang konvensional, misal ada pendekatan tadi yang namanya hill climbing tuh. Ada juga pendekatan PNO, peer to pan observe ya. Peer observe itu kan dia menjejak dari titik rendah ke tinggi ya. Dari nol, kemudian dari 1, 2, 10 volt sampai titik 50 dan seterusnya. Jadi ketika di titik ini misalnya di titik 5 itu diukur tegangan, kemudian diukur arusnya, tegangan arus kemudian didapatkan P. Nah, jawaban seperti ini. Kemudian di titik 10 ketika nilai P-nya lebih tinggi daripada nilai sebelumnya, maka movementnya akan ke kanan terus ya, kanan terus, kanan terus. Nah, ketika di titik ini ya, di titik ini ketika P-nya atau dayanya lebih rendah dari daya yang terukur sebelumnya, maka dia akan menentukan titik di sini sebagai titik yang optimal. Nah, itu kelemahannya, adik-adik. Kelemahannya teknik konvensional ya. Kelemahannya teknik konvensional. Jadi akan terjebak di solusi lokal di sini. Padahal di sini solusi globalnya ada di sini, masih jauh kan ya.
Nah, bedanya metaheuristik itu acak, dari. Jadi tidak harus urut dari 0 sampai 50 enggak. Tapi bisa dari 10, kemudian langsung acak ke 50, balik lagi 40, 30, jadi pencariannya acak. Nah, ketika pencariannya acak, maka probabilitas atau kemungkinan ditemukannya global solusi ini akan lebih besar, lebih tinggi. Sampai situ, itu contohnya ya, kasus MPPT, selain ORPD. Sampai situ paham? Mbak Prisma. Oke, ya terima kasih. Kita lanjutkan materinya ya. Tadi kita balik lagi ke sini, ada beberapa klasifikasi algoritma metaheuristik, ya. Ada 3 jenis, konvensional, IE, dan swarm intelligent. Nah, kemudian di sini sudah ada banyak sekali penelitian research yang diterbitkan dalam artikel paper, baik itu di jurnal nasional, jurnal internasional, ya, yang menggunakan algoritma metaheuristik itu untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia ya. Mungkin tidak hanya masalah engineering ya. Nah, ini dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, ya. Dan di sini setiap tahun itu selalu paling banyak dikembangkan jenis swarm intelligent algorithm ini. Ya, karena ya banyak sekali yang bisa dibikin inspirasi ya. Perilaku hewan di dunia juga banyak ya. Kemudian juga apa namanya terinspirasi dari kejadian fisika itu juga banyak ya. Nah, kemudian yang orange ini adalah untuk IE, algoritma evolusi, baik itu GA, algoritma genetika atau differential evolution, ya. Kemudian yang hijau ini yang konvensional. Yang konvensional ini sepertinya sudah stuck ya, tidak banyak dikembangkan lagi. Sampai tahun 2025 termasuk paper saya ya. Baik adik-adik, mungkin sampai sini dulu ya. Barangkali jika adik-adik ada pertanyaan, silahkan bisa membuka forum online yang lain seperti email ya. Adik-adik sudah tahu email saya kan? prisma.migantoro@ftmn.uner.ac.id ya. Bisa lewat email silahkan, bisa juga langsung lewat WhatsApp, lewat nomor saya juga silahkan. Insya Allah jika saya ada kelonggaran waktu, saya akan merespon dengan baik ya. Jadi misal di forum ini belum selesai, silakan ada bisa email atau chat langsung di WA. Begitu. Terima kasih sampai sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Semoga materi ini memberi kebermanfaatan bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan insya Allah minggu depan. Ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.